Salam kredensial. Sahabat kredensial, kita ketemu lagi dalam bincang-bincang pendek. Kali ini tamu kredensial sangat istimewa. Kami kedatangan tamu dari Indonesia, wartawan senior Kompas, juga Rektor Universitas Media Nusantara, Pak Nino Leksono. Pak Nino, apa kabar? Selamat sore Yang Mulia, Bapak Duta Besar, Trias Cahyono, yang saya hormati. Ya, aduh, terima kasih sekali Pak Nino, meluangkan waktu untuk ngobrol sebentar. Ya, saya menerima undangan untuk beraudiensi dengan Paus Fransiskus. Saya menyambut dengan penuh rasa haru, rasa hormat, dan penuh penghargaan. Tapi memang selain itu juga kesempatan untuk berkunjung ke Vatikan ini untuk melepas rindu dengan Pak Duta Besar. Iya, kita lama bertahun-tahun bersama kerja ya. Iya. Terima kasih sekali ini oleh-olehnya ini. Ini oleh-olehnya. Pak Dubes tambah ganteng. Terima kasih banyak ya. Pak Nino, ini kan tadi Pak Nino ngikuti audiensi umum dengan Paus ya? Iya. Ya, bahkan bersalaman dengan Paus kan? Betul. Ya, istimewa itu, tidak semua orang bisa ke situ ya kan? Betul. Yang ikut banyak tadi. Kan ada hujan-hujan gitu, ada bagus langitnya ya. Tadi agak hujan atau ketika pas audiensi hujan atau biru langitnya bersih? Terang. Kami datang ke situ langit bagus. Bagus ya. Sampai kami pergi lihat beberapa sudut kota juga bagus. Karena semalaman kan hujan Pak Nino. Iya. Berkah ya, iya. Syukurlah ya. Bagus banget itu. Apa Pak Nino? Kenapa Pak Nino kepingin audiensi dan kemudian bersalaman dengan Paus? Saya itu Pak Haji. Tapi keyakinan saya itu melintas karena ya begitulah didikan paham yang saya anut, dan kedua selama 43 tahun berada di Kompas itu hidup dalam lingkungan yang transendental tadi. Jadi 43 tahun Pak Nino? 43 tahun sampai tahun ini, tapi mungkin juga akan segera pensiun. Lalu begini Pak Dubes, jadi sebetulnya saya itu sudah mendapat undangan pada bulan September ketika waktu Paus datang ke Indonesia. Tapi memang oleh salah satu misadministrasi itu undangan itu mislek begitu. Jadi, tapi dari sejak saat itu saya merasa bahwa ini mimpi besar ini harus saya wujudkan. Mimpi besar. Iya, mimpi besar karena saya memandang Bapak Suci Paus Fransiskus itu sosok yang agung, sosok yang mulia, sosok yang pantas untuk saya bertemu, mohon berkah dan mendapatkan ketenangan dan juga rasa perdamaian. Gitu. Dan apakah tadi setelah ketemu Paus, salaman, audiensi kira-kira 1 jam kan itu ada acara? Itu 1 jam kan kira-kira? Total acara. Tapi di dalam 1 jam itu memang ada satu dipenuhi oleh doa-doa dari berbagai macam bahasa, berbagai macam bahasa, Prancis, Jerman, Spanyol, Latin. Biasanya ada Arab juga biasanya. Arab ada. Ya. Itu China juga ada. China ya. Laki atau perempuan Arab tadi? Campur. Campur. Ya. China ada. China ya. Jadi sungguh luar biasa dalam pengertian Vatikan itu mewujudkan kalau Paus menyampaikan pesan toleransi, pesan pluralisme itu di Vatikan sendiri diwujudkan itu dengan menghadirkan sosok-sosok yang multi bangsa, multi ras, itu salah satu cerminan yang tadi Pak Sindok sampaikan, toleransi, kebersamaan itu tadi aneka ragam. Pak Nino kalau tadi masuk ke lapangan Santo Petrus, ya kan, Pak Nino dari atas panggung, itu kan lihat basilika di sini, terus itu kan bergedung begini, ya kan, tiang-tiang gede banyak itu kan bentuk lengan Pak Nino. Merengkuh toh. Merengkuh. Jadi siapa saja yang masuk ke lapangan Santo Petrus itu, siapapun juga dia,
itu direngkuh. Diterima. Iya. Ya justru disitulah menambah keyakinan saya bahwa falsafah hidup, kerinduan saya mengenai keagungan. Sikap dan kemuliaan itu dicerminkan. Gitu. Ya. Jadi, Tapi kan Pak Nino tadi itu sudah mimpi besar Pak Nino. Ya, kan dikatakan Pak Nino katakan mimpi, salah satu mimpi besarnya untuk pergi ke Roma, ke Vatikan, bukan ke Roma saja, tapi ke Vatikan, ya kan. Kemudian untuk bertemu Paus, dengan Paus. Setelah itu terlaksana, gimana Pak Nino perasaannya? Plong atau bagaimana atau ya lega? Tentu yang pertama adalah rasa syukur. Rasa syukur bahwa apa yang saya impikan, apa yang saya idam-idamkan itu terwujud. Dan itu kalau saya sering mendengar istri menyampaikan law of attraction itu. Law of attraction. Jadi kalau kita itu kuat menginginkan, kuat mendambakan, itu alam semesta membantu. Oh iya, ada daya tarik dari alam yang sangat jadi kuat. Sesuatu yang sepertinya mustahil. Nah, jadi ketika kesempatan itu mewujud, satu saya syukuri, kedua insya Allah itu menjadi berkah yang menambah rasa religiositas dalam pengertian yang universal, begitu ya, sehingga cara pandang saya terhadap manusia, cara pandang saya terhadap kemanusiaan itu semakin matang, semakin mapan, semakin kuat, semakin saya hayati. Iya. Memaknai pertemuan dengan Paus itu kan. Iya. Pertemuan jadi bukan sekedar pertemuan bisa saja, tapi ada apa di balik itu yang dirasakan Pak Nino. Ya karena tadi berangkat dari sebuah impian besar, karena impian ketika masuk tadi, ya kan? Iya. Seperti Pak Dubes juga selama karir kita sebagai wartawan, itu kita mendapat privilege untuk bertemu dengan banyak orang, banyak tokoh. Nah, saya itu udah bertemu Presiden Amerika, pernah bertemu dengan ke-7 Presiden Republik Indonesia juga pernah ya. Tapi bertemu dengan pemimpin umat Katolik sedunia itu satu impian tersendiri. Begitu. Pak Nino, saya yang sejak saya udah 15 bulan di sini kan, itu yang sudah bertemu berapa kali tetap kepengen ketemu lagi, ya kan? Wah, kalau setiap kali ketemu ada rasa senang, ada bangga, ada rasa bersyukur tadi sampaikan Pak Nino, kapan lagi ketemu. Jadi kalau ada kesempatan berusaha tetap ketemu lagi, ya mungkin kami sampaikan ada rasa syukur dan selalu. Karena merasa bahwa setiap kali ketemu selalu ada energi baru, baru. Cuman dalam hal ini saya halnya seperti pengalaman saya naik haji, Pak. Itu bahwa bisa saja oleh tersedianya sumber daya begitu untuk mendaftar lagi begitu. Sama seperti keinginan untuk bertemu Sri Paus, tentu ada lagi dan ada lagi. Tapi saya membayangkan di luar sana itu masih banyak jutaan yang ingin mendapat kesempatan seperti itu. Pak Nino kan lihat, ketika Pak Nino ada di atas itu kan umat ada di sana. Itu kan mereka juga pakai tiket, ya kan? Tiket. Kalau nggak pakai tiket di luar garis itu tadi yang di situ pun semua juga tiket, Pak. Cuman yang duduk itu tiket kuning, yang itu tiket biru. Nah, untuk yang di atas kan terpilih lagi. Dari begitu banyak orang yang mengajukan, tidak semua dikabulkan, ya kan? Dikabulkan atau dapat kesempatan lah. Tadi yang dua Bapak lihat di kiri dan kanan tadi kan beda juga. Jadi kanan itu Bapak di kiri kan? Di kiri dari tempat Paus. Dari tempat Paus. Kirinya Paus kan? Yang disalami kan di kiri. Yang kanan itu tidak disalami. Tapi di VIP juga, tapi tidak disalami. Dan biasanya kadang-kadang orang yang sabar, yang sabar menunggu sampai itu selesai, Paus mau pulang, dapat bagian juga, gitu. Begitu. Iya, jadi kadang-kadang orang, bukan kadang-kadang, selalu orang terus kemudian menunggu di situ berlama-lama dengan kesabaran penuh. Paus pulang pasti akan lewat situ. Kan Paus tergerak oleh
rasa belas kasihnya ya nyalami juga akhirnya kan begitu. Ya, memang kalau disitulah kunci rahmat kesabaran itu. Itu memang ya kita sabar menunggu, cuman memang Sri Paus itu ya memang oleh sebab banyak yang itu cepat, Pak. Ya, cepat. Jadi memang kita sabar menunggu, tapi memang kesempatan itu sekilas, jadi tapi itu pun sudah sangat bernilai, berharga. Karena kan berapa puluh orang muter itu satu-satu. Belum lagi bisa ditambah orang yang naik. Apa itu. Dan ternyata muncul rombongan, pemusik, ada garda nasional, ada kesempatan itu diminta untuk baris, jadi diberi kesempatan juga. Ya di situ menambah lagi bahwa yang ingin mendapatkan berkah itu luar biasa banyaknya, sedunia lagi. Hanya karena saya kenapa? Karena tugas saja, kalau nggak sampai ke situ kan. Ya itu namanya, makanya Pak Nino katakan disyukuri, ya disyukurilah. Menjadi itu berkah. Ini berkah. Semoga nilai kehidupan umum dan secara khusus cara pandang terhadap religiositas itu bertambah wawasan, bertambah kaya, bertambah arif begitu. Jadi itu tadi pagi harinya kan saya ketemu Pak Nino sebelum tadi acara dan melihat. Paus mengatakan waktu pertemuan sebelum audiensi itu saya ketemu di apartemennya itu mengatakan bahwa Indonesia selalu ada di hatinya. Perkunjungan tadi itu, waktu September lalu. Indonesia, begitu saya ambasador Indonesia, Indonesia selalu ada dalam hati saya. Begitu terkesan dengan Indonesia. Harus terkesan Indonesia karena Pancasila, karena Bhinneka Tunggal Ika itu yang selalu diingat. Pancasila. Tidak ada negara lain punya Pancasila selain Indonesia. Paus sangat mengagumi Bhinneka Tunggal Ika. Di negara lain yang berantakan, Paus mengakui Bhinneka Tunggal Ika. Itu selalu disampaikan. Ya betul Pak, karena memang sebetulnya itu juga sekaligus pesan di satu sisi kekaguman atau penghargaan terhadap falsafah Bhinneka Tunggal Ika itu, tapi pada sisi lain juga pesan bahwa kuatkanlah, hayatilah, jalankanlah Pancasila itu, jangan terbatas pada slogan, jangan terbatas pada ucapan, jangan terbatas pada tapi dipraktekkan. Saya kira kok dimensi itu, saya sepakat. Dimensi itu tidak kalah penting. Jadi beliau menyampaikan hal itu teruskanlah, paling tidak teruskanlah dan wujudkanlah, karena ya memang mungkin ada sesuatu yang belum seperti persis, atau juga mungkin dibandingkan dengan negara lain mungkin Tapi kan lo melihat Indonesia sendiri, mungkin Paus melihat itu belum persis seperti yang seharusnya dilakukan. Tapi paling tidak menyampaikan itu sebagai falsafah hidup kebangsaan itu udah menyiratkan bahwa ada niat baik, ada niat kuat, ada niat untuk idealisme itu, visionary-nya itu ya seperti itu, kebangsaan yang ideal bagi Indonesia yang memang sangat diverse, sangat majemuk, sangat pluralitas begitu. Jadi ya kurang lebih memang ya itu yang saya hayati, saya tangkap, saya syukuri. Saya sependapat ini. Karena ini juga menjadi pesan bagi kita bangsa Indonesia untuk betul-betul dengan falsafah itu dipraktekkan, diwujud nyatakan, dihayati betul-betul dalam tidak ada yang nyata. Sampai saya rasa pesan Paus itu dan itu kan disampaikan juga waktu datang ke Indonesia tuh. Dalam pidatonya di istana juga disampaikan. Dan berulang kali dan dalam posisi beliau sebagai pemimpin umat, pemimpin dunia, itu sebetulnya ya bangsa lain kalau memang ini baik melihat Indonesia, tapi juga bangsa Indonesia melihat juga
bangsa lain. Jadi kontribusi terhadap perdamaian, kontribusi terhadap toleransi, kontribusi terhadap hidup bersama yang rukun, menjunjung persatuan, apa itu ya, saya kira semakin diperlukan oleh dunia pada saat sekarang. Saya rasa demikian. Makanya ada ini ya, ada apa namanya, kesepakatan Abu Dhabi itu, Pak. Iya. Nah, itu kan yang Bapak tulis dengan panjang lebar. Ya, itu kan fraternity, persaudaraan itu kan sebenarnya kan. Itu kan yang harus sama. Kita jangan, itu kan juga cermin dari itu yang harus. Dan terakhir kan ini yang deklarasi Abu Dhabi dan kemarin dulu deklarasi Istiqlal. Istiqlal. Itu juga menjadi sesuatu yang diharapkan diwujud nyatakan, terus disosialisasikan, dan itu juga harapan dari Vatikan juga itu Indonesia dengan tadi disebut lagi dengan deklarasi Istiqlal itu yang sebetulnya kan menjadi bentuk lain kelanjutan dari deklarasi Abu Dhabi sebetulnya. Yang deklarasi Istiqlal ketika Paus berkunjung ke Indonesia dan ke Istiqlal ketemu Imam Besar Istiqlal, sekarang Menteri Agama, ya kan? Nah, itu kan jadi. Kalau tadi Pak Nino katakan bahwa ikut audiensi ya kan jadi cerminan bagaimana merangkul semua, bagaimana keanekaragaman itu bertemulah di Vatikan itu. Ya kan, misalnya kan Paus atau siapapun juga petugas Vatikan yang menseleksi siapa yang boleh ini, itu kan tahu siapa latar belakang masing-masing, kan tahu tuh ini siapa nggak usah kan bisa juga kan. Bisa juga. Tapi toh tidak terjadi juga. Dan semua diterima. Bisa diterima. Jadi ya saya kira ya itulah. Jadi memang ini satu apa ya, tepatkah disebut penziarahan atau apa begitu. Jadi dimensinya itu meluas dari lingkup individu, lingkup pribadi ke lingkungan lingkungan yang lebih luas lagi. Dan saya kira kok pesan ini yang ingin saya kembangkan, ingin saya sebarluaskan, bahwa mudah-mudahan ada lebih banyak lagi yang mendapat kesempatan untuk itu dan mendapatkan pengalaman batin, pengalaman kejiwaan, pengalaman kerohanian yang bisa diwujudkan untuk. Jadi kan bisa dikatakan Pak Nino ke Roma, bahkan ke Vatikan itu bukan piknik, tapi ada sebuah perziarahan. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Ya kan, sebuah perziarahan batin ya ke situ. Kalau piknik aja ya lihat aja. Banyak tempat lah museum atau apa, tapi kan beda lagi nih, ya kan. Kalau piknik ya butuh waktu, sabar menunggu, jadi dan dititipi untuk minta rosario diberkati, minta berkat Paus ya, foto tanda tangan, ya begitu. Jadi ya itu kulitnya, tapi apa namanya dalamnya ya tadi yang saya sampaikan. Jadi pengalaman batin yang mungkin yang alami individu, tapi dimensinya itu bisa lebih luas lagi. Gitu. Ya Pak Nino, terima kasih banyak atas obrolan pendek kita ini. Ini segera mau pulang ke Indonesia ya? Ya. Sebenarnya saya mau tahan sini dulu lah. Besok kita Pak Dubes, karena saya akan mengakhiri masa purna bakti saya sebagai rektor. Rektor UMN. Udah selesai? Sudah selesai, hari Senin depan. Jadi berapa tahun jadi Pak Nino? 13 tahun 9 bulan. Wow, jadi 13 tahun 9 bulan. Tidak elok. Tidak elok ya? Saya sudah minta mundur 4 tahun lalu. 4 tahun lalu. Sama saya ingat waktu itu sudah pernah nyampaikan pada saya. Mengajukan mundur, suruh nunggu. Karena masih ditahan-tahan, tapi ini sudah batas yang tidak bisa ditawar lagi. Karena saya menganut falsafah, setiap orang itu ada masanya. Dan setiap masa ada orangnya. Setiap orang ada masanya. Dan setiap masa ada orangnya. Ya nggak pas enggak dengan tantangan, dengan situasi dan sebagainya. Saya mosok mimpin generasi Z, generasi milenial, ininya generasi kolonial. Tidak boleh selalu haus dengan jabatan juga, nggak boleh kan? Tidak boleh. Nggak boleh haus dengan jabatan, dengan semua, ya selalu ada batasnya. Ada awal dan ada akhir. Ada akhir. Ya itu ya. Tapi hebat, bertahan sampai rektor pertama. Kan pertama kan? Kedua. Kedua pertama Pak Surya ya? Iya. Pak Surya. Iya. Oh iya. Jadi
Sudah melahirkan berapa sarjana Pak Nino? Ada kira-kira 13 ribuan. 13.000 dari 13 tahun, 9 bulan. Karena saya memimpin wisuda sudah 27 kali. Iya. Jadi apa namanya, saya menyebutnya lulusan itu laskar kreatif. Laskar kreatif. Karena mendukung transformasi ekonomi Indonesia dari ekonomi sumber daya alam, ekonomi ekstraktif, menjadi ekonomi kreatif yang. Mama sekarang berapa banyak mahasiswa nih Pak? 10.000. 10.000? 10.000. Iya. Banyak ya? Ya, tiap tahun rekrut baru hampir 3.000. Iya. Banyak banget jadi, ya belum lah. Kata Pak Yakob, lumayan. Lumayan. Ya, lumayan Mas. Pakai emas. Iya, lumayan Mas. Ya. Kita itu kan masih baru, tapi sudah dipercaya. Ya, kita syukurilah. Kita syukuri. Ya, itu sama dengan perjalanan Pak Nino, kita syukuri. Sekali lagi Pak Nino, terima kasih banyak atas perbincangan kita dan kunjungannya. Terima kasih banyak Pak Nino ke sini. Kehormatan bagi saya. Terima kasih hospitality. Kawan lama, guru saya, lama. Doa saya. Terima kasih. Bapak Dubes bisa melaksanakan amanah tugas dengan lancar dan membawa kemajuan bagi Republik dan bagi negara yang tempat Pak Dubes tugas Vatikan. Terima kasih banyak Pak Ridho. Terima kasih banyak. Ini kita di depan Semarak Natal karena mau Natalan Pak. Jadi kita sudah siap-siap mau Natalan tadi. Ini disebutnya most wonderful time of the year. Most wonderful time of the year, ya. Dan kemarin ini ada pendek lagi. Kemarin heboh ini di media-media karena 3 hari yang lalu Paus di Komplek Vatikan itu menengok bayi Yesus yang terbuat dari kayu zaitun, bikinan seniman dari Palestina. Bukan itu yang bikin heboh, tetapi karena di palungan itu lampennya itu, lemeknya itu kaviar. Jadi heboh. Ini berarti ngaku Yesus Palestina atau padahal dia kan Yahudi Palestina. Jadi ramai. Tapi adalah itu simbolik bahwa Paus mendukung perdamaian Palestina seperti itu. Jadi bikin heboh. Most wonderful time of the year. Saya pikir itu most wonderful time of the year itu patung itu. Pak Nino, terima kasih banyak atas obrolan, terima kasih banyak atas kunjungannya, terima kasih banyak. Terima kasih untuk penerimaan yang sangat hangat dan sahabat Gredensia, terima kasih banyak telah mengikuti obrolan kami. Saya dengan Pak Nino Leksono, Rektor UMN, wartawan senior Kompas, yang baru saja ikuti audiensi umum dengan Paus Fransiskus, yang bukan perziaran Pak Nino ke Vatikan yang akhir hari ini. Sekali lagi terima kasih, salam Gredensia.